harapan terhadap KPU Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan keterlibatan pemuda ke depannya. Partisipasi pemuda, partisipasi pemilih itu yang cenderung cuman sekedar formalitas. Untuk mengikuti sosialisasi atau kampanye itu kadang karena ada faktor utama yaitu cuman persoalan finansial saja. Namun saya sangat berharap di kemudian hari KPU, mau entah itu KPU RI ataupun KPU Kabupaten Kota, sangat berharap bahwa pendidikan politik itu tidak hanya dilakukan kepada masyarakat saja, tapi itu dilakukan ke partai politik. Karena yang menjadi penyebab rusaknya demokrasi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Menara, Menjaga Demokrasi Elektoral, podcast resmi KPU Kabupaten Gorontalo. Saya Zamardiana Hupo selaku host pada podcast episode kali ini. Dan seperti biasa, kita akan membahas topik yang dekat dengan kehidupan kita semua, khususnya anak muda dan mahasiswa. Dan di episode kali ini kita akan mengobrol tentang tema yang sangat menarik dan dinamika, yaitu peran organisasi mahasiswa ekstra kampus dalam demokrasi di Indonesia. Nah, kita ketahui organisasi mahasiswa ekstra kampus bukan hanya tempat berproses dan belajar hal-hal yang tidak diajarkan di bangku kuliah, tapi juga menjadi ruang lahirnya pemimpin masa depan sekaligus motor penggerak demokrasi. Nah, sudah hadir bersama kita para ketua organisasi mahasiswa ekstra kampus di Kabupaten Gorontalo. Ada Ketua HMI Cabang Limboto, Pak Ode Muhammad Halik Ismail yang sering disapa dengan Kanda Halik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ada narasumber Ketua GMNI Cabang Kabupaten Gorontalo, Rizal I Agu yang sering disapa dengan Bung Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Iya, waalaikumsalam. Nah, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah hadir di podcast Menara. Nah, langsung saja kita akan mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar ya. Nah, bagaimana kira-kira peran organisasi mahasiswa ekstra kampus yang Kanda Halik dan Bung Rizal pimpin dalam membangun demokrasi di Indonesia, khususnya di kampus masing-masing yang memberikan dampak positif pada daerah, khususnya di Kabupaten Gorontalo itu sendiri. Nah, mungkin dari Kanda Halik terlebih dahulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Host. Ketika semisalnya ditanya bagaimana peranan organisasi ekstra dalam mengawal proses demokrasi. Dalam hal ini saya memandang bahwa peranan organisasi ekstra untuk mengawal proses demokrasi di Indonesia itu sangat penting. Karena organisasi ekstra menjadi pilar demokrasi, pilar intelektual, pilar sosial, agar bagaimana bisa mengawal proses-proses tersebut. Karena mahasiswa diyakini menjadi check and balance dalam proses-proses yang dimaksud itu. Dalam hal ini, Himpunan Mahasiswa Islam memiliki tujuan terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat saya katakan bahwa untuk merawat proses demokrasi terkhususnya di organisasi ekstra itu dimulai dari proses kaderisasi kami. Proses kaderisasi yang sangat panjang. Dalam kaderisasi formal itu kami ada basic training, kemudian intermediate training, dan juga advanced training. Melalui proses kaderisasi formal ini telah ditunjukkan bahwa kader-kader himpunan mahasiswa Islam wajib melek terhadap demokrasi. Harus paham bagaimana esensi dari demokrasi yang dimaksud. Kalau semisalnya Abraham Lincoln pernah mengatakan dalam teorinya bahwa government of the people, by the people, and for the people. Untuk meyakinkan bahwa demokrasi atau proses kepemimpinan itu benar-benar dari rakyat, kemudian oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itulah mengapa kemudian Himpunan Mahasiswa Islam mengambil sikap
untuk membina, menempah kader-kader kami untuk bagaimana dapat memiliki pengetahuan yang luas, dapat menciptakan hal-hal yang baru, lebih inovatif, dan kemudian menjadi problem solving di tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah yang memang kami dorong penuh agar bagaimana ada peningkatan sumber daya manusia, kemampuan kapasitas intelektual yang kemudian akan diaplikasikan di masyarakat yang banyak untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Oke. Kemudian mungkin ada sedikit tambahan Ya. bahwa dalam organisasi kemahasiswaan juga kami menganut sistem-sistem demokrasi yang biasa diaplikasikan kemudian dalam praktik-praktik demokrasi. Dalam proses pengambilan keputusan, teman-teman kader-kader himpunan mahasiswa Islam itu kita sudah mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk bagaimana bisa melindungi dan menjamin hak-hak tiap-tiap kader agar bagaimana menyampaikan pendapat di hadapan publik, kemudian menyampaikan aspirasi, menyampaikan inovasi, menyampaikan gagasan itu secara terbuka. Dan itu kita ambil melalui kesepakatan secara kolektif kolegial. Oh, seperti itu ya. Ya. Nah, kira-kira kalau menurut Bung Rizal sendiri seperti apa? Ya, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Kurang lebih apa yang disampaikan oleh kawan berpikir saya sama persis dengan apakah bahwa misalnya untuk peran mahasiswa atau peran organisasi ekstra dalam menjaga untuk demokrasi ke depan ini sangat vital menurut saya. Karena kenapa? Kita dari masing-masing, kalau pertanyaannya bagaimana cara kita untuk menjaga demokrasi itu, ada beberapa langkah yang sering kami lakukan itu di kampus. Yang pertama, menjadikan laboratorium kampus. Kita per hari ini tuh, kalau misalnya di dalam organisasi kita sudah diajarkan bagaimana cara mengambil keputusan, bagaimana kita memilih pemimpin yang secara demokratis, kita di situ sudah diajarkan. Bahkan secara bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain, ini kan salah satu bentuk daripada demokrasi sebenarnya. Dan itu sudah kita laksanakan di organisasi. Karena menurut saya, organisasi itu adalah negara dalam bentuk kecil. Itu menurut saya. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara saya tadi itu sudah benar. Apapun yang kami lakukan per hari ini itu adalah salah satu bentuk komitmen kami organ ekstra untuk menjaga demokrasi. Kalau misalnya sudah bukan kita lagi, terus siapa? Hanya bergerak di bidang mahasiswa, kepemudaan, dan organisasi di bidang ideologis. Kalau hari ini kan organisasi kita memang organisasi ideologis dari kabupaten, tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Jadi apapun kami satu perintah dari pusat sampai ke cabang-cabang sampai ke komisariat, kami berkomitmen untuk tetap menjaga demokrasi. Kira-kira seperti itu. Kalau ditanya perannya, ya seperti apa yang saya jelaskan tadi, kita sudah melaksanakan itu di organisasi kami masing-masing. Hanya saja mungkin caranya yang berbeda. Kira-kira seperti itu, Kak. Ini beda, di sininya beda aja ya. Ya, tapi tujuannya tetap satu, untuk menjaga demokrasi. Oke. Nah, kita sering mendengar istilah mahasiswa sebagai agent of change. Nah, menurut Kanda Halik maupun Bung Rizal, apakah peran ini masih relevan saat ini, dan kira-kira bagaimana organisasi Kanda Halik maupun Bung Rizal dalam mengaktualisasi peran tersebut dalam kehidupan demokrasi? Ya, mungkin dari Kanda Bung Rizal aja dulu ya. Siap. Jadi kalau ditanya agen of change atau agen perubahan, agen of control, sebenarnya per hari ini itu tetap masih tetap jalan. Kalau misalnya ada yang bertanya masih relevan, saya sampaikan bahwa per hari ini itu sangat relevan, bahkan lebih krusial lagi, lebih vitalnya lagi. Kenapa demikian? Organisasi mahasiswa per hari ini hanya mereka itu yang bisa dibilang sekelompok yang belum terkotak-kotakan oleh kepentingan yang pragmatis. Kita tetap masih sejalan dengan undang-undang, dengan perintah-perintah konstitusi. Kita tidak bicara soal politik, kita tidak tergabung ke partai-partai, karena memang kita organisasinya itu secara independensi. Itu menurut saya. Kalau langkah-langkah yang kami lakukan untuk per hari ini, bagaimana misalnya kita mengimplementasikan terkait mengaktualisasikan terkait peran agen of change ini banyak.
tahun demi tahun, bulan demi bulan, bahkan kadang minggu demi minggu kami melaksanakan itu. Contohnya, kita sebagai mahasiswa itu kita melakukan aksi. Kita melakukan aksi mengontrol misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kita, itu kita kaji dan kita melaksanakan aksi menyampaikan pendapat kita bahwa apa yang diambil oleh pemerintah per hari, kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tidak bertepatan dan malah menyengsarakan rakyat. Kalau kita ketahui bersama terlalu banyak definisi demokrasi. Yang kita ketahui pada umumnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya. Bukan dari pemerintah, oleh pemerintah, untuk pemerintah. Ya. Kami melaksanakan itu, Kak. Dan bukan hanya itu saja. Kami juga menjaga nilai-nilai HAM. Ini salah satu bentuk peran. Nah, untuk agen perubahan, kan kita bicara soal agen perubahan. Setiap organisasi manapun, kalau khususnya kita di Gemenia, kita berkomitmen sampai dengan hari ini, bulan kemarin kita baru milad yang ke-72 tahun, dan kita 72 tahun berkomitmen melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Kita ketahui bersama bahwa hari ini pimpinan-pimpinan, misalnya menteri-menteri, apa segala macam, itu diisi oleh orang-orang yang background-nya itu dari organ ekstra. Misalnya Kanda Bahlil, Lahadaya, Menteri SDM, itu kan dari HMI. Terus mantan ketua MK, Arif Hidayat, itu kader alumni GMNI. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa organ ekstra per hari ini itu tetap berkomitmen melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Itu salah satu bentuk pertanggungjawaban kita untuk menjaga demokrasi, untuk tetap mengaktualisasikan peran daripada agen kontrol yang tadi atau agen perubahan. Kira-kira seperti itu, Kak. Oke. Menurut Kanda Halik mungkin seperti apa? Baik, terima kasih Bu Host untuk menanggapi persoalan agent of change. Sebagai agen perubahan, mahasiswa tidak pernah terlepas dari langkah-langkah konkret yang dilakukan sejak 1908 untuk mengawal proses peradaban yang ada di Indonesia. Kemudian pasti Ibu Host juga sering mendengar terkait perubahan-perubahan sejak masa Orde Lama, kemudian Orde Baru, kemudian reformasi, dan korelasinya dengan konteks demokrasi saat ini sudah matang sejak 1998 yang benar-benar menjamin hak demokrasi setiap rakyat Indonesia. Nah, langkah konkret yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam dimulai dari bawah. Ketika kita melakukan satu investigasi, kita menemukan satu permasalahan yang ada di masyarakat, itu kita ambil sampel, kemudian kami kaji di internal organisasi kami, kemudian kami memberikan solusi. Dan ketika usul ditolak tanpa ditimbang, ya hal yang kami lakukan adalah aksi demonstrasi. Itu adalah ketika semisalnya kami sudah menemukan satu formulasi baru, kita menemukan inovasi yang baru, kita menemukan solusi dari masyarakat, nah kewajiban kami untuk menjadi problem solving dari setiap masalah-masalah yang dimaksud. Nah, langkah-langkah konkret itu yang diyakini bahwa mahasiswa akan menjadi agen perubahan di tengah-tengah masyarakat, memberikan perubahan yang baru dari permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga untuk menjamin kemajuan daerah, karena mahasiswa diyakini mampu untuk menjadi atau memberikan sebagai check and balance terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mungkin kira-kira seperti itu, Ibu Host. Jadi, Kak, kadang ada tambahan juga. Kita sebagai pimpinan, saya dari Gemeni, kawan saya Bung Kekanda Ali, kami beberapa kali turun ke jalan yang menyuarakan aspirasi yang kadang itu bertentangan dengan yang kadang keputusan itu malah menyengsarakan masyarakat. Nah, tapi ketika kami yang sering kami hadapi pada saat di lapangan nanti, itu ada suara-suara sumbang dari masyarakat yang misalnya ngapain sih demo apa segala macam, nggak ada guna, nggak ada guna. Padahal tanpa mereka sadari kalau misalnya tidak dengan cara demo, mungkin per hari ini SPP sudah sangat meningkat, BBM di mana-mana naiknya sangat meningkat, apa segala macam. Jadi kalau ditanya agen of control per hari ini, kami mau HMI, GMNI ataupun organisasi-organisasi ekstra lainnya, kami tetap berkomitmen untuk melahirkan hasil-hasil ataupun karya-karya ataupun cara-cara berpikir yang baru yang selaras dengan jalannya selalu berjalan dengan situasi global yang ada sekarang. Kira-kira seperti itu, Kak. Oke, sedikit tambahan Ibu Host.
dalam sila keempat Pancasila tertuang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam konteks ini, kemudian korelasinya dengan demokrasi, terkadang di beberapa situasi di lapangan kami temukan bahwa ada kepentingan-kepentingan masyarakat yang tidak benar-benar terakomodir. Ya. Kita kan sudah memilih nih wakil-wakil kita, Ya. dan saya rasa sudah jelas di tiap-tiap daerah pilih yang kemudian masyarakat meyakini bahwa orang-orang yang mewakili mereka untuk bermusyawarah, untuk mengeluarkan satu kebijakan itu mampu untuk mengakomodir seluruh kebutuhan mereka. Tetapi kemudian banyak problem-problem yang kami temukan di lapangan, ada keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah, disitulah peranan penting dari mahasiswa sebagai agent of change, sebagai agen yang akan membawa perubahan dalam setiap permasalahan-permasalahan untuk meyakini atau meyakinkan masyarakat agar bagaimana kebutuhan-kebutuhan atau suara-suara sebagai penyambung lidah itu benar-benar terakomodir. Karena masyarakat awam kadang bukan juga tidak mampu, tapi tidak ada wadah atau bagaimana untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat, apa yang menjadi keluh kesah. Nah, itulah peranan penting dari mahasiswa untuk bisa bagaimana mengakomodir suara-suara rakyat tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, nah. Bos. Kira-kira di era digital sekarang, nah banyak tantangan seperti hoax, apatisme politik, bahkan polarisasi di media sosial. Nah, kira-kira nih bagaimana pandangan dari baik dari Bung Rizal maupun Kanda Halik, nah terhadap kondisi demokrasi di kalangan pemuda saat ini, dan kira-kira apa peran organisasi dalam menghadapi tantangan tersebut? Nah, mungkin kita mulai dari Kanda Halik dulu. Ya. Oke. Baik, Ibu host, menarik ketika semisalnya kita membahas terkait perkembangan digitalisasi. Karena memang benar kita saat ini tengah memasuki era post-truth, di mana proses akses informasi itu sangatlah pesat. Ya. Apalagi hari ini sudah ada gadget, kemudian sosial media, dan kemudian disinformasi publik itu sangat banyak kita temukan. Ada informasi-informasi hoax, informasi-informasi yang tidak benar, kemudian ada proses propaganda, itu yang memang penting kira-kira peranan organisasi, peranan pemuda agar bagaimana menjadi filter dari setiap informasi tersebut. Nah, untuk menjadi filter atau alat filterisasi ini, tentunya pemuda dan khususnya mahasiswa harus juga memiliki pengetahuan intelektual untuk bagaimana bisa menjadi penyaring dari informasi-informasi tersebut, dapat memberikan informasi yang benar, dapat menyampaikan, menyosialisasikan kepada masyarakat bagaimana jenis-jenis informasi yang benar dan bagaimana keakuratan informasi yang diterima. Jangan sampai kan kebanyakan masyarakat saat ini itu ketika misalnya melihat konten-konten di media sosial yang belum pasti kebenarannya, itu mereka menganggap bahwa nah ini benar. Ya. Apalagi kemudian ada sekarang kan sudah ada AI nih, Ya. yang bisa memanipulasi kemudian video, foto, bahkan itu serupa dengan aslinya. Kalau semisalnya kita tidak mampu memfilter segala bentuk informasi itu, secara tidak langsung kita dapat mempercayai informasi-informasi yang ada di sosial media, konten-konten. Nah, itu penting. Maka dari itu kami memang fokus untuk mendorong bagaimana teman-teman kader, teman-teman mahasiswa itu dapat meningkatkan sumber daya masing-masing, dapat meningkatkan kemampuan intelektual mereka untuk dapat menjadi alat filterisasi yang saya maksud tadi. Karena peranan penting mahasiswa sangat-sangat dibutuhkan untuk bagaimana bisa membedakan mana informasi yang benar adanya, kemudian mana informasi yang sifatnya hoaks, dan kemudian menyosialisasikan itu kepada masyarakat. Dan kemudian di kalangan pemuda saat ini, itu mayoritas saya lihat bentuk partisipasi dalam demokrasi itu sifatnya cuma sekedar formalitas. Tidak melihat bagaimana potensi-potensi yang ada dari tiap-tiap karakter, tiap-tiap individu yang akan mereka pilih. Apalagi kan dogma yang tertanam di tengah-tengah masyarakat saat ini, itu dengan maraknya money politik, pembagian uang, bahkan mereka cuma bilang yang sering sangat saya dengar itu kasih doi berapa uangnya bapak, itu yang dia pilih. Padahal sebenarnya peranan penting pemilih itu untuk meyakinkan
terjaganya kualitas demokrasi itu melalui pilihan-pilihan kita. Pilihan kita terhadap pemimpin, terhadap wakil-wakil rakyat kita. Kita harus bagaimana juga bisa melihat, kita bisa menilai bagaimana karakter yang tepat untuk menjadi seorang pemimpin. Apakah dia mampu untuk mengakomodir nih kepentingan kita nanti? Apakah dia benar-benar bekerja untuk rakyat? Nah, itu yang paling penting di kalangan pemuda, perlu meyakinkan bahwa ini pemimpin yang layak untuk mereka pilih. Nah, makanya kemudian kami biasanya ada sekolah politik, kemudian diskusi-diskusi publik, kemudian bagaimana terkait proses kepemimpinan, bagaimana memilih pemimpin yang baik. Karena ini untuk jangka waktu 5 tahun cukup lama loh. Ya. Kemudian ketika kepentingan-kepentingan masyarakat itu tidak terakomodir, itu kan yang menjadi fatal. Nah, makanya kalau himpunan mahasiswa Islam memang benar-benar menekankan persoalan intelektual untuk bagaimana bisa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kajian-kajian itu, melalui pertemuan-pertemuan secara langsung dengan masyarakat untuk kita berkomunikasi, bersosialisasi terkait informasi publik, kemudian terkait nilai demokrasi dan juga pemimpin-pemimpin yang layak mereka pilih dan bagaimana kualitas dari tiap-tiap pribadi itu. Mungkin kira-kira seperti itu, Bu Hos. Dari Bung Rizal sendiri seperti apa? Iya Kak, jadi kalau kita berbicara soal di era digital sekarang kan memang banyak tantangan hoax, terus apatisme politik dan polarisasi di media sosial. Kalau kita mengkaji dan membaca per hari ini, kondisi demokrasi pemuda per hari ini itu berada di persimpangan jalan, kalau menurutku. Karena kenapa? Di satu sisi, dengan kebebasan berekspresi per hari ini, kebebasan mengungkapkan pendapat secara lisan, tulisan, apa segala macam, itu kadang menjadi masalah di kemudian hari. Karena kenapa? Kadang dengan kebebasan berekspresi, itu malah memicu masalah karena ada orang-orang yang memanfaatkan itu, ada beberapa pemuda yang memanfaatkan itu tanpa pengetahuan yang mendasar, sehingga informasi yang tersampaikan malah menjadi ujaran kebencian, hoax, dan sebagainya. Jadi kebebasan berekspresi per hari ini itu kadang disalahgunakan, namun di organisasi kita selalu mengajarkan kepada kader-kader kita bahwa ketika kita mau menyampaikan sesuatu itu kita harus kaji dulu, kita bedah dulu di mana letak kesalahannya atau benarnya, kira-kira seperti itu. Nah, ada beberapa langkah yang kami lakukan per hari ini itu yakni kalau bicara soal apatisme terhadap politik itu kami melaksanakan. Kadang sebelum ke sana saya pengen menjelaskan bahwa kadang apatisme terhadap gerakan itu muncul karena akibat beberapa suara atau permintaan mereka tidak didengar. Itu yang pertama jadi penyebabnya. Yang kedua, atau bahkan informasi politik, masalah politik hari ini itu bukan pada ranahnya lagi. Kadang hal-hal permasalahan yang tidak seharusnya timbul di publik malah disibukkan dengan persoalan-persoalan yang tidak berfaedah. Makanya banyak orang yang bicara soal politik ini tidak bagus, apa segala macam, hal-hal seperti ini kan yang tertanam bahwa politik ini kotor, bicara politik. Padahal hal sedemikian rupa yang kami lakukan, yang selagi kami upayakan untuk sosialisasikan kepada masyarakat bahwa politik itu seperti ini, politik itu seperti ini, politik itu seperti ini. Tidak semelulu soal bicara soal politik itu kotor. Nah, kami melaksanakan hal sedemikian rupa di era zaman sekarang. Yang kita bisa laksanakan adalah dengan menggunakan bahasa, karena kita di pemuda kita kebanyakan anak-anak muda, kita menggunakan bahasa gaya anak muda. Jangan terlalu kaku dengan bahasa-bahasa politiknya. Kadang misalnya kita melakukan pendekatan dengan meme, kalau misalnya dengan video TikTok, apalagi yang sekarang, hal-hal sedemikian rupa. Nah, untuk menangkal untuk hoax-hoax, kadang per hari ini pun saya ataupun Kakanda Ketum per hari ini, itu kami dituntut untuk harus tahu informasi, harus update. Misalnya ada terjadinya peperangan Iran apa segala macam. Kalau misalnya hanya orang luar, ada orang Gorontalo di pelosok, terus lihat hanya informasi dari luar, mereka percaya sedemikian rupa. Seperti apa yang disampaikan oleh Kanda Halid tadi, kadang informasi itu hanya sudah diedit lewat AI apa segala macam. Nah, kita sebagai pimpinan hari ini kita dituntut harus tahu itu dan berbicara di depan umum. Kita harus bisa merasionalkan agar masyarakat lebih paham lagi untuk persoalan seperti itu. Itu tantangan yang sekarang. Jadi Kak, menurut saya untuk per hari ini banyak hal yang harus kita rubah untuk di kemudian hari. Namun kembali lagi ini
menjadi tantangan ke depan buat organisasi ekstra, mau organisasi apapun itu, untuk tetap harus di garda terdepan agar informasi-informasi dan demokrasi tetap di rel yang benar, tidak salah arah. Kira-kira seperti itu kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Sangat menarik perbincangan ini. Nah, selanjutnya nih, kita akan menuju pemilu ke depannya, termasuk dengan pemilu 2029 yang akan banyak melibatkan pemilih pemuda. Nah, menurut kalian, menurut Kanda Halik maupun Bung Rizal sendiri, nah bagaimana cara meningkatkan partisipasi pemilih pemuda agar tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga menjadi pemilih yang cerdas dan juga kritis. Nah, mungkin Bung Rizal? Terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Kalau untuk per hari ini bicara soal di 2029 nanti, terkait bagaimana misalnya pemilih pemula atau pemilih muda apa segala macam, ini sudah sangat tepat. Karena kenapa? Kita ketahui bersama bahwa di pemilu sebelumnya, di pilkada maupun pilpres, itu didominasi oleh Gen Z atau milenial. Nah, namun apa yang harus kita lakukan di ke depan, kita harus mengubah beberapa hal yang sudah saya pelajari, karena kemarin juga Gemini sudah kerjasama dengan KPU untuk sosialisasi. Itu saya banyak mempelajari. Kita harus mengubah dari misalnya hak memilih, kita harus bisa merubah itu menjadi sebuah kewajiban. Karena kenapa? Kita harus bisa memahamkan bahwa mereka datang bukan hanya karena datang ikut-ikutan, atau karena hanya datang karena ada uang money politik apa segala macam, tapi kita harus bisa mengkampanyekan kepada mereka bagaimana bahwa umur Indonesia atau kepemimpinan Indonesia ke depan itu tergantung di tangan mereka. Tanpa anak muda, tanpa suara daripada satu orang ini, suara satu orang itu, apalagi jangan sampai mereka golput ya. Satu orang saja, satu suara itu bisa menjamin akan jalannya berpengaruh dalam jalannya kepemimpinan 5 tahun ke depan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan dan mengajarkan kepada pemuda bagaimana caranya bahwa begini cara misalnya melihat orang yang berkualitas, begini caranya orang kita melihat bahwa ini pembohong atau manipulatif, atau begini caranya agar kita bisa mengetahui bahwa ini benar-benar ada yang benar-benar tahu, ada yang benar-benar tidak tahu. Jadi kembali lagi saya pengen sampaikan hal yang paling penting adalah itu kolaborasi lewat pendidikan politik. Namun kami tetap butuh dukungan dari penyelenggara pemilu, terkhususnya itu KPU. Kalau hanya kita sendiri yang bergerak, itu kita akan kebablasan. Jadi kita tetap butuh orang yang punya kapasitas di situ, bergerak sama-sama dengan kita, memahamkan kepada masyarakat bahwa seperti inilah cara kita memilih antara orang yang punya karakter sedemikian rupa. Kira-kira seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Nah, kalau dari pandangannya Kanda Halik sendiri seperti apa? Baik, Ibu host, saya sangat sepakat dengan Bung Rizal tadi terkait pendidikan politik. Nah, memang permasalahan yang paling fundamental saat ini di kalangan pemuda itu adalah bagaimana mengembalikan trust itu, kepercayaan. Karena mereka kan sangat sering ya mendengar terkait janji-janji politik, kemudian yang disampaikan oleh kandidat-kandidat, calon-calon. Nah, hal ini yang kemudian dirasa sangat penting untuk bagaimana bisa mengembalikan trust itu, bagaimana bisa mengembalikan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai juga bahwa mereka kan saat ini seperti yang saya sempat sampaikan tadi, bahwa dogma di dalam kepala mereka itu sudah tertanam cukup kuat, bahwa hampir tidak ada gunanya lagi ketika mereka memilih. Nah, maka dari sama saja mau 5 tahun kemarin dengan hari ini tetap mereka berbohong. Itu yang sangat sulit kemudian untuk mengembalikan kepercayaan. Nah, langkah-langkah secara kolektif ini tidak bisa kita ambil secara sendiri saja. Harus ada langkah-langkah kolektif yang dimaksud dari setiap instrumen itu. Baik penyelenggara, kemudian mahasiswa, kemudian masyarakat. Itu kita harus ada langkah secara kolektif. Kita bergandengan tangan, kemudian bagaimana bisa mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa apa yang dipilih mereka itu akan menjamin kebutuhan, menjamin kemajuan mereka, menjamin kemaslahatan mereka untuk 5 tahun ke depan.
itu sangat penting saya kira untuk mengembalikan trust, mengembalikan kepercayaan. Mungkin sedikit inti dari pembahasan itu seperti itu, Ibu host. Iya, baik. Ada Ada tambahan tambahan? Kak, ada Ya, tambahan oke. kalau langkah-langkah tadi ya. Saya lupa Iya. menyampaikan bahwa langkah-langkah salah satu langkah yang harus bisa kita lakukan untuk mencerdaskan pemilu di kemudian hari, kita bisa melakukan sosialisasi antara satu orang kader. Misalnya ini, saya mendapatkan bahwa satu orang kader GMN ini harus mensosialisasikan itu di 3 orang, bahwa harus pahamkan ini di 3 orang. Ya. Karena dengan seperti itu informasi saling berbagi dan mereka saling paham. Karena kami pengen pemilu 2029 nanti itu bukan hanya sekedar pemilih hadir, tapi lebih ke pemilih berkualitas. Itu yang kita harap. Karena jangan sampai mereka datang hanya ikut-ikutan Ya, atau hanya sebagai karena kewajiban saja ya, ya, datang ke TPS. yang penting kita datang aja apa segala macam, Atau hanya mungkin seperti sudah ada itu. kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Iya. Karena kami pengen pemilu di 2029 nanti adalah orang-orang yang memang paham betul bahwa mereka datang ke TPS bukan hanya karena ikut-ikutan apa segala macam, tapi karena mereka datang atas kemauan dari diri mereka sendiri untuk mengubah bahwa mereka percaya satu suara ini sangat berkualitas buat 5 tahun ke depan. Kira-kira seperti itu, Kak. Dan bisa menentukan arah yang lebih baik. Yang lebih baik. Ya, Karena untuk 5 tahun. pemimpin yang bagus lahir dari pemilih yang cerdas. Kira-kira Yes. seperti itu. Ya, Oke, Masya Allah. Keren banget. Nah, selanjutnya nih, sebagai organisasi mahasiswa, nah tentu punya potensi besar untuk dapat berkolaborasi dengan KPU itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana kira-kira pandangan dari Kanda Halik, Bung Rizal tentang sinergi antara organisasi mahasiswa dan KPU dalam pendidikan kepemiluan, dan kira-kira bentuk kolaborasi seperti apa kira-kira yang diharapkan? ya. Nah, mungkin Kanda Halik. Terima kasih Ibu host Ya. untuk pertanyaan terkait hal itu. Jadi sudah sedikit saya jelaskan dan korelasinya juga cukup banyak. Karena untuk dapat mengembalikan trust yang dimaksud tadi, itu harus ada langkah-langkah secara kolektif. Kita bergandeng tangan dengan KPU semisalnya untuk melaksanakan agenda pendidikan politik. Untuk bagaimana bisa mencerdaskan pemilih-pemilih ini, kita memang harus menargetkan agar bagaimana proses pendidikan politik itu dapat tepat sasaran. Contoh kan misalnya sering kita lihat agenda-agenda yang dilaksanakan KPU itu kepada pemilih pemula, kemudian penyandang disabilitas, kepada pemilih perempuan, itu harus benar-benar kita yakinkan bahwa proses sosialisasi itu tepat sasaran. Jangan juga kemudian kita melihat bahwa agenda-agenda yang sifatnya penting tersebut itu dilaksanakan cuma sekedar pemenuhan formalitas atau menggugurkan kewajiban. Ya. Nah, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian dari tempat-tempat atau desa-desa, kemudian kelurahan-kelurahan yang dimaksud dapat bekerja sama juga dengan pihak-pihak terkait, misalnya pihak desa, kemudian Karang Taruna, untuk bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut tepat sasaran sesuai dengan bagaimana esensi dari agenda yang dimaksud. Pendidikan politik saya rasa sangat penting dan perlu dilakukan dan perlu untuk tepat sasaran. Mungkin itu, Ibu Host. Oke, baik. Nah, dari Bung Rizal sendiri seperti apa? Sebelum menjawab ya, Bu. Ya. Yang kita ketahui bersama bahwa KPU di kabupaten dari provinsi, kabupaten kota itu kan hanya berjumlah 5. Itu tidak bisa, bukan saya katakan bukan tidak bisa ya, akan kebablasan dan kewalahan kalau misalnya mengurus itu kabupaten, padahal posisinya hanya 5 orang. Nah, dengan kerjasama antara organisasi dan KPU, saya rasa ini adalah perkawinan yang sangat pas. KPU punya sumber daya, mahasiswa punya akses sampai ke akar rumput. Ini sangat pas menurut saya. Nah, di kedepannya belajar dari hal-hal yang sebelumnya, pemilu di tahun-tahun sebelumnya ya, itu kami mau HMI, bahkan kita pernah buat satu kegiatan itu sosialisasi ke pemuda-pemuda. Kita kerjasama antara KPU, HMI, PMI, terus ada 2 organ juga, IMM sama PMI. Kita kerjasama di situ. Nah, hal ini saya rasa sangat penting dan harus tetap akan berjalan. Karena kalau tidak, KPU akan kewalahan, dan KPU hanya pemuda dan hanya organ ekstra yang itu memiliki akses sampai ke akar rumput. Kalau KPU tidak melaksanakan itu, maka KPU akan kebablasan dan sulit untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.
Saya rasa demikian, Kak. Iya. Sinergitas itu ya kira-kira yang sangat penting dan fundamental benarnya. Nah, untuk langkah-langkah bicara soal langkah seperti apa ke depan, bisa saja KPU per hari ini itu mempercayakan ke kita untuk bisa melaksanakan misalnya pendidikan politik. Oh, Ya. ini misalnya GM ini yang bicara soal ini. Ya. Nah, terus jadi KPU hanya menyampaikan ke kita seperti ini, melatih kita. Pada akhirnya kita dengan sumber daya yang sampai ke akar rumput, kita yang akan melaksanakan itu. Misalnya kepelatihan saksi, apa segala macam, itu memang kita harus kerjasama menurut saya. Kira-kira seperti itu, Kak, kalau untuk pertanyaan yang tadi. Oke. Baik, cukup menarik perbincangan kita kali ini. Nah, selanjutnya nih, kita masuk pada sesi terakhir sebagai penutup. Nah, kira-kira nih, saya ingin minta dari masing-masing, baik dari Kanda Halik dan Bung Rizal, dapat menyampaikan harapan-harapan terhadap KPU Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan keterlibatan pemuda ke depannya. Oh, terima kasih. Jadi kalau misalnya harapannya saya kepada KPU ke depan, tadi kita berangkat dari beberapa masalah yang kemudian partisipasi pemuda, partisipasi pemilih itu yang cenderung cuman sekedar formalitas. Mereka datang ke TPS, kemudian memilih. Begitupun bahkan kita temukan di lapangan untuk mengikuti sosialisasi atau kampanye itu kadang karena ada faktor utama yaitu cuman persoalan finansial saja. Artinya cuman semua ya formalitas. Begitupun agenda-agenda yang dilaksanakan untuk pemilih pemula, pendidikan politik itu juga kan mayoritas itu peserta kemudian cuman karena persoalan finansial juga. Kemudian ada konsumsi dan lain sebagainya. Nah, yang diharapkan oleh KPU hari ini adalah mampu untuk menggandeng seluruh elemen, kemudian sinergitas terhadap beberapa kelompok-kelompok organisasi, kelompok-kelompok pemuda, kelompok-kelompok masyarakat untuk menyelenggarakan kerja-kerja secara kolektif, mengembalikan trust, mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa demokrasi di Indonesia itu perlu kita kawal bersama dan penting manfaatnya untuk menjamin kebutuhan masyarakat dan pasti untuk menjamin kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Nah, maka dari itu selain membangun trust atau kepercayaan juga, ketika kita membahas terkait demokrasi di Indonesia, keterlibatan seluruh elemen partai politik juga penting saya rasa untuk bisa mengembangkan potensi-potensi calon-calon kader, kandidat-kandidat yang akan menjadi calon pemimpin di masa mendatang untuk peningkatan sumber daya manusianya juga. Saya rasa memang di partai-partai juga sudah ada pendidikan-pendidikan politik, kemudian untuk memperkuat soliditas dari teman-teman kader-kader partai. Nah, itu yang saya rasa penting, yang ketika semisalnya agenda-agenda tersebut diselenggarakan cuma sekedar formalitas, itu saya rasa sangat kurang. Nah, makanya penting ketika semisalnya ada pengawasan terhadap seluruh agenda-agenda untuk merawat demokrasi yang ada di Indonesia, itu benar-benar diselenggarakan sesuai dengan esensi dari kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan, seperti sekolah politik, kemudian sosialisasi kepada pemilih pemula. Nah, yang paling penting bagi saya adalah bagaimana KPU bisa menjalin sinergitas antara seluruh kelompok, seluruh elemen masyarakat. Mungkin itu yang saya rasa sangat penting untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia. Mungkin itu saja, Bu Host. Selanjutnya, Bung Rizal. Ya, kalau saya begini Bu, sebelum langsung ke penutup ya. Dengan situasi Indonesia per hari ini, pemangkasan anggaran di mana-mana, saya tidak bisa menuntut banyak terhadap KPU. Yang jangan sampai ada lagi kalimat yang muncul ini hanya menuntut. Pada akhirnya mereka KPU juga tetap butuh anggaran untuk bergerak. Nah, saya fokus saja. Harapan saya di kemudian hari KPU Kabupaten Gorontalo ini kan sudah melaksanakan pendidikan politik nih sebelum pemilu apa segala macam. KPU selalu melakukan pendidikan politik kepada disabilitas, pemilih pemula, terus juga orang-orang tua. Nah, saya sangat berharap KPU ke depannya itu, tapi sebelum ke sana ya, yang saya tahu KPU itu melaksanakan perintah sesuai perintah yang dari KPU RI. Itu kabupaten kota itu hanya melaksanakan perintah
secara KPU berjenjang. secara berjenjang dari KPU RI. Namun saya sangat berharap di kemudian hari KPU, mau entah itu KPU RI ataupun KPU kabupaten kota, sangat berharap bahwa pendidikan politik itu tidak hanya dilakukan kepada masyarakat saja, tapi itu dilakukan ke partai politik. Karena yang menjadi penyebab rusaknya demokrasi itu, bukan saya salahkan seluruhnya ya, tapi ada beberapa oknum yang mereka tidak paham politik hanya karena mengandalkan finansial, terus mereka langsung mau calon ini calon sana hanya karena finansial, tapi tidak begitu paham situasi politik. Pada akhirnya yang rusak demokrasi. Dibelilah suara-suara ini. Nah, saya harap kerjasama itu sangat penting, seperti yang saya sampaikan di awal, kerjasama KPU dengan pemuda itu harus tetap berjalan. Tapi harapan paling inti adalah di kemudian hari semoga KPU bisa melaksanakan pendidikan politik bukan hanya ke masyarakat, tapi ke partai politik atau ke peserta pemilu. Lebih tepatnya begitu, bukan partai politik, lebih ke peserta pemilu. Karena mereka yang menjadi peserta, kadang kecurangan itu tidak datang daripada masyarakat, tapi kecurangan itu datang karena peserta pemilunya. Bagaimana mau curang masyarakatnya, sementara pelaku yang punya kemungkinan besar curang itu hanya pesertanya. Namun kali ini saya tidak akan jauh ke sana karena itu ada ranahnya yang namanya Bawaslu kan. Saya tidak mau memperluas ke sana. Tapi tetap saja satu itu, pendidikan politik jangan hanya ke masyarakat, tapi juga ke peserta pemilu agar demokrasi tetap jalan sebagaimana mestinya. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Kanda Halik maupun Bung Rizal atas perbincangan kita kali ini. Baik, dan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber hari ini, Ketua HMI Cabang Limboto, Kanda Halik, dan GMNI Cabang Kabupaten Gorontalo, Bung Rizal, atas diskusi yang sangat kaya dan inspiratif. Dari perbincangan ini, kita bisa melihat bahwa organisasi mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik, dan menjaga jembatan antara masyarakat dan proses kepemiluan. Semoga semangat kritis, intelektual, dan kolaboratif dari teman-teman semua bisa terus menjadi energi positif bagi demokrasi di Kabupaten Gorontalo. Saya Zamardiana Huko, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam demokrasi. KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.